Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Syifa, di podcast Makanan Syifa. Oke guys, balik lagi di podcast Mata Najifah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang inspiratif. Beliau ini merupakan salah satu dosen di Politeknik Muhammadiyah Tegal, yakni sudah ada dengan Ibu Ratna Dewi. Apa kabar Ibu? Kabar baik Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you happy Ibu? Alhamdulillah, always harus happy terus. Harus. Ya. Apalagi di keadaan pandemi seperti ini, selain menjaga imun juga harus menjaga hati ya Bu. Ah iya, semua harus dijaga. Iya. Iya Bu, saya dengar Ibu Ratna Dewi ini kan sebelum jadi dosen nih di Politeknik Muhammadiyah Tegal itu menjadi dosen di Akademi Kebidanan Bakti Pertiwi. Itu bagaimana ceritanya sih Bu? Kok bisa bekerja sama dengan Politeknik Muhammadiyah? Jadi gini ya Mbak Syifa ya, jadi terlepas dari fenomena peminatan lulusan SMA untuk melanjutkan studi lanjut, itu pada saat kita berbicara akhir tahun 2000 masuk ke 2010 dan kesini, itu dulu karena banyak bidan yang dibutuhkan untuk tiap sektor lini di tiap desa di seluruh Indonesia, jadi banyaklah akademi kebidanan atau prodi kebidanan di setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, pada masanya lapangan pekerjaan tersebut sudah tertutup, akhirnya turun. Nah, kebijakan pemerintah untuk pendidikan atau perguruan tinggi yang mengalami penurunan, kemudian juga ditambah dengan jumlah mahasiswa gitu, untuk operasional perguruan tinggi tersebut dianjurkan merger. Nah, kita berpikir tahun 2018 Akademi Bakti Pertiwi Pemalang kemudian melihat sekitar ya dengan BPH atau yayasan yang menaungi Akademi Kebidanan Bakti Pertiwi tersebut untuk melihat teman sekitar yang kita bisa merger. Nah, kenapa kemudian Politeknik Muhammadiyah? Saya melihat nama besar Muhammadiyah pertama betul. Satu itu gitu ya, karena Muhammadiyah satu lembaga yang luar biasa, utamanya di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Maka saya berpikir, wah paling cocok nih Muhammadiyah, karena kalau kita ke timur daerah Pekalongan sudah ada ya prodi kebidanan di UNPP. Kemudian kalau di sebelah barat, nah ini belum ada gitu. Kemudian juga secara geografis kita lebih dekat, Pemalang ke Tegal lebih dekat. Jadi bergabunglah kami kepada Politeknik Muhammadiyah Tegal. Wah, jadi seperti itu guys ceritanya. Kenapa Akademi Kebidanan Bakti Pertiwi Pemalang bisa bekerjasama dengan Politeknik Muhammadiyah Tegal. Nah, Bu, mau bahas isu tentang COVID nih Bu. Oh, boleh. Gini nih Bu, kan di keadaan pandemi seperti ini kita itu kan dianjurkan untuk menjaga imun dan entah itu makan makanan yang bergizi ataupun menjaga pola hidup sehat. Nah, untuk Ibu Ratna sendiri bagaimana sih cara Ibu untuk menyikapi COVID-19 ini? Jadi gini ya, mungkin rekan-rekan semua sudah bosen ya. Dari Maret 2020 kita kena nih corona masuk ke Indonesia. Semuanya ya saya anggap sudah melakukan porsi masing-masing ya, liburan pemerintah juga ya, dengan pembatasan yang sangat luar biasa. Kemudian sekolah juga yang tadinya bisa tatap muka menjadi tidak tatap muka dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah banyak sumber yang mengatakan bahwa COVID ini harus dilawan. Jelas itu, karena ini kita lihat penyebabnya karena virus, Mbak. Jadi virus ini kebetulan dia suka udara bebas atau penularannya melalui airborne disease. Jadi sebenarnya di udara kita ini udah penuh virus ya, apalagi berbicara di Tegal. Tegal itu tercatat sampai kemarin kurang lebih 2.700 yang sudah terdampak COVID-19 ini, dan yang meninggal sekitar 231. Nah, kalau saya tidak salah baca berita yang ada ya. Jadi sebenarnya yang kita hirup ini sudah ada virus gitu. Tinggal, nah itu tadi, virus ini melemahkan tubuh kita atau tidak. Kalau tubuh kita sehat, insya Allah kita tidak akan terdampak COVID ini, karena COVID ini
menyerangnya ada pada tubuh yang memang sudah ada sakit gitu. Walaupun sehat, tapi pada saat daya tahan tubuh kita jelek, maka saluran pernafasan atas akan terkena. Nah, itu yang disebut batuk, pilek, kemudian efek yang paling berat memang di COVID adalah penyumbatan saluran nafas atas berupa lendir, dahak gitu ya, dan akhirnya menyebabkan sesak nafas. Nah, kalau orang sesak nafas, otomatis O2 yang masuk ke paru dan beredar di seluruh darah kan kurang. Maka SpO2 dari penderita COVID ini akan turun, kandungan oksigen akan turun. Nah, kalau kandungan oksigen di dalam darah turun, ingat sekali lagi, tubuh kita butuh nutrisi, tubuh kita butuh O2. Betul. Gitu ya. Jadi kalau O2-nya kurang, otomatis kolaps seluruh tubuh, seluruh sel akan kolaps dan itu yang akan menyebabkan sakitnya kita. Makanya tidak cukup imun saja sebetulnya ya. Imun itu untuk kita bagaimana kita menyiapkan tubuh kita supaya tidak tertular atau supaya baik. Tapi pola hidup juga penting kan? Pola hidup satu, yang kedua adalah perilaku. Ini saya yang paling sedih nih, perilaku. Ya, orang pakai masker sekarang yang masih saya lihat itu ya ini seperti ini kita salah nih ya. ini salah. Face shield itu harusnya tetap pakai masker karena masih ada udara lewat sini, masih ada udara lewat sini ya. Jadi karena kepentingan informasi untuk banyak masyarakat, saya rasa perilaku kita itu walaupun dengan teman gitu ya, ini jaga jarak sudah agak bagus. Cuma ya jangan terlalu dekat ya. 5 pesan ibu, tadinya 3 sekarang 5 ya. Terus hafal Mbak Siva? Apa ibu? Ya pesan ibu. Ya pesan ibu itu yang satu tadi ya. Memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun, nggak cuci tangan saja ya, harus dengan sabun karena virus mati dengan sabun. Kalau yang kita kenal hand sanitizer dan lain sebagainya itu pencegahan minimal saja. Itu kurang berarti ya Bu? Iya, masih kurang. Paling efektif adalah sabun. Kemudian menghindari kerumunan ya. 3 orang, 4 orang itu sudah kerumunan. Kita nggak tahu teman kita membawa virus tersebut atau tidak. Barangkali nanti kita kena. Kemudian setelah menghindari kerumunan adalah memang harus stay tetap menjaga diri. Apalagi dengan programnya Jawa Tengah nanti tanggal 6, tanggal 7 ingat apa? Ada apa tanggal 6 dan tanggal 7? Jangan keluar rumah ya. Jadi 6-7 itu di rumah saja. Semua keramaian pasar dan lain sebagainya, Bapak Gubernur menginginkan kita untuk stay di rumah. Coba 2 hari itu kita benar-benar stop, tidak keluar rumah. Apakah ada peningkatan atau tidak? Nah, itu bisa dievaluasi setelah 1 minggu atau 2 minggu. Karena masa inkubasi masa penularan. Kita ketemu nih Mbak Siva ya. 3 hari, 4 hari yang akan datang mungkin Mbak Siva nggak akan mengeluh apa-apa. Tiba-tiba hari ke-5 loh kok aku batuk pilek ya, kok ini ya. Itu langsung reevaluasi. Kemarin 3-4 hari saya ketemu siapa aja. Nah, itu barangkali ya. Kemudian langsung tes. Kalau misalnya positif ya kita langsung isolasi mandiri aja gitu. Kembali tadi pertanyaan menjaga imun itu bagaimana? Banyak ya Dokter Tita apalagi itu sudah motivator. makan masker. Nah, dimakan masker bener. Ya itu beneran. Nah, itu tidak masker yang orang ya. Jadi yang kedua tadi saya bilang perilaku. Nah, dengan adanya masker yang sudah kita pakai, tolong saya sudah buka media juga sangat menyedihkan ya. Masker itu banyak yang tidak digunting, kemudian dibuang hanya ke tempat sampah ke tempat sampah akhir, pengelolaannya juga tidak bagus dan menjadi beban bumi juga untuk meresap. Ingat ya, semangat Go Green juga. Betul. Kalau kita punya halaman di rumah, ya, masker tersebut gunting. 1 hari di rumah ada berapa orang? 3-4 orang. Oke, langsung dibakar saja. Ya, jadi sampah-sampah organik itu sebetulnya kan bisa dibakar ya diolahnya. Kalau non organik, nah itu pengelolaannya beda. Kita bantulah bumi ini gitu. Betul. Bantu bumi ini untuk meminimalisasi sampah sehingga ini bisa terawat dengan baik ya. Kalau masker yang kayak gini gitu. Efektif tidak Bu? Kain selama itu jadi gini, tesnya kan ada ya, kita lihat di YouTube banyak. Pada saat kita memakai masker kain, coba
taruh lilin di depan kita, tiup. Kalau lilin itu mati berarti masih tidak bagus ya. Harus sampai mati lilin atau api yang ada di. Karena apa? Tadi saya bilang airborne disease. Airborne disease itu udara kita. Tiupan udara yang keluar dari hidung dan mulut adalah droplet kita. Jadi kalau masih bisa keluar, otomatis itu virus masih bisa keluar. Karena virus itu sangat kecil sekali ya, bisa melewati pori-pori yang paling kecil. Nah, minimal kalau kain 3 lapis ya, minimal yang sudah dites banyak orang. Jadi masih boleh. Atau misalnya kalau memang ketemunya hanya 1 lapis, masker medis tambah masker kain. Tapi kalau kita sudah di ini boleh dilepas ya, maksudnya kita sendiri atau memang betul-betul jarak itu jauh gitu Mbak Sita. Jadi perlu diingat tetap pakai masker ya guys, dimanapun kalian berada, karena itu penting ya Bu. Ya, minimal gini, pesan yang saya ingin sampaikan, sebetulnya kita perlindungan diri kita itu bukan untuk kita saja, untuk orang lain. Nah, orang yang kita ketemui di luar ya, apalagi di rumah harus ingat itu ya. Di rumah ada mungkin nenek, ada kakak, ada yang ibu, ada adik yang notabene tidak sesehat itu kita. Gitu. Secara usia itu benar nggak sih Bu, katanya yang lebih berumur itu lebih rentan sama corona? Ya, jadi gini, mengapa lebih rentan gitu kan? Samalah sama mobil, sama motor ya. Semakin tua. Nah, kan banyak onderdil yang harus diperbaiki dan segala macam. Manusia pun sama sebetulnya ya. Jadi mengapa kalau kita lihat di pemberitaan juga yang meninggal banyak yang udah usia dewasa, kemudian ditambah lagi komorbid ya, artinya komorbid itu apa Bu? Seseorang yang sudah punya penyakit di dalam tubuhnya, misalnya penderita diabetes mellitus ya, kemudian penderita penyakit kelainan jantung atau memang sudah ada kerusakan pada jantungnya, penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Virus ini itu dompleng gitu. Jadi kalau kita sudah punya sakit, kemasukan virus ini ya dia memperparah lagi. Karena apa? Tubuh sudah melawan untuk penyakit, katakan tadi ya, diabetes. Nah, dengan adanya virus tersebut, maka tubuh kita tadi, sel darah putih, leukosit kita berusaha untuk perang dengan dua pasukan ya. Pasukan pertama memang dia harus mempertahankan untuk stay insulin stabil di dalam darahnya. Tapi di sini ada virus lagi. Sebetulnya kalau diabetes, kita berbicara diabetes itu kan hanya kadar insulin yang harus terawat di dalam tubuh kita. Tapi begitu masuk virus, ini harus antibodi yang kerja, harus sel leukosit, harus sel darah putih kita yang untuk merang ini. Nah, kalau dia ada faktor kecapean, stres, daya tahan tubuh turun, insulin meningkat, maka orang DM akan meningkat. Sakit DM-nya akan jauh lebih tinggi gitu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya kolaps dan kemudian harus ada tindakan perawatan. Jadi sekali lagi pesan untuk semuanya ya. Jadi preventif itu harus kita lakukan. Jangan nunggu tenaga kesehatan. Semua dari kita punya itu. Rawat diri kita sendiri. Nah, jadi kita rawat diri kita sendiri. Kalau bisa kita promosi, kita pengaruhi orang lain untuk berbuat seperti itu juga. Saya yakin virus ini akan hilang. Kalau semua dari kita itu semangat, kemudian bersatu padu, mempertahankan perilaku yang baik, dan kemudian yang paling penting tadi 5 pesan Ibu tadi dilakukan. Karena kan kasihan juga ya Bu, tenaga kesehatan selalu mengingatkan, kan mereka juga sudah letih di rumah sakit, selalu mengingatkan pakai masker ya. Berawal dari diri sendiri kalian aja dulu. Iya, betul. Paham. Ya. Makanya buat kalian yang mau liburan yang nggak berkepentingan, tahan dulu di rumah dulu aja. Nah Bu, masih berkaitan sama COVID itu kan. Beberapa bulan yang lalu kita mendengar bahwa Indonesia mendapatkan vaksin COVID-19. Sebenarnya itu perlu nggak sih Bu kita divaksin? Sebenarnya gini, kembali lagi ya, tadi vaksin itu bentuk dari preventif ya, pencegahan ya. Jadi supaya kita
dimasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh kita, ada replikasi dari antibodi kita sehingga nanti virus tersebut masuk, kita sudah kenal nih temanku nih, udah lo jangan nyerang gue deh gitu, ibaratnya gitu ya. Asik Ibu. gitu. Nah, perlu atau tidak yang jelas gini, selama kita bisa menjaga diri dengan baik itu tidak perlu. Cuma kembali lagi tadi kan ada sektor-sektor yang harus dilindungi, tenaga kesehatan ya, kemudian TNI Polri yang selalu harus ada di garis depan untuk menjaga pertahanan Indonesia, ibaratnya seperti itu. Kemudian nanti ke depan juga ada yang sudah diumumkan, yaitu untuk guru-guru dan mahasiswa atau pelajar gitu ya. Nah, kalau melihat itu semua, kita ya sekarang melihat kemampuan negara ini berapa, itu biaya akan sangat banyak sekali. Percuma pemerintah memberikan vaksin besar-besaran kepada seluruh warga dan masyarakat, karena itu memang tanggung jawab negara. Tetapi kalau rakyatnya sekali lagi ya, mohon sekali lagi ya, tidak bekerja sama untuk melindungi diri sendiri ya, pemerintah tetap aja kewalahan nanti gitu. Jadi buat kalian yang sering untuk pemerintah, sebenarnya pemerintah itu udah melakukan yang terbaik ya Bu. Hanya saja dari kalian atau kitanya sendiri itu yang kurang sadar mengenai hal ini. Iya, betul sekali. Nah, masih terkait vaksin ini berarti secara kesimpulan Ibu, vaksin itu sebenarnya perlu, tetapi hanya untuk yang diprioritaskan atau bagaimana? Sebetulnya saya gini, kalau saya pribadi kebijakan pemerintah pasti sudah melalui beberapa pertimbangan gitu ya. Jadi tetap saja itu perlu terutama untuk tenaga kesehatan. Jelas-jelas setiap hari menghadapi orang sakit, kecenderungan untuk mereka tertular sangat tinggi gitu ya. Itu memang sangat perlu sekali. Cuma sekali lagi sebagai warga negara yang baik juga gitu. Kalau menurut pendapat saya ya, kita wajib dan harus membantu pemerintah juga dengan tadi mengikuti semua protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan takut, tetap waspada. Waspada boleh, tapi jangan takut ya Bu. Ya, yang penting ini, jangan takut, betul, nggak usah takut, kita tetap berupaya berpikir positif. Ya, insya Allah tidak gitu. Kita kan umat Islam ya terutama, memang diajarkan perilaku kita itu sudah sangat baik sekali. Sholat yang wajib aja 5 kali, berarti kita membersihkan badan itu sudah berapa kali gitu. Lihat saja itu gitu. Terus dengan sholat 5 kali kita sudah melakukan gerakan apa? Gerakan senam itu senam. Sebetulnya ya. Nah, secara tidak langsung kita itu sudah ada exercise tubuh kita untuk gerak gitu. Nah, dengan berpasrah ya, dengan berpasrah, berdoa, memberikan atau menghaturkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya kan sudah rasa ikhlas yang kita panjatkan. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita, apa yang doa yang kita minta gitu ya. Nah, dari tata cara perilaku hidup muslim ini sebetulnya sudah bisa, tinggal kita untuk maksimalisasi lagi gitu. Jadi nggak usah takut, waspada tetap. Waspada boleh, takut jangan. Yang penting happy aja, bahagia gitu ya. Jadi karena apa, dengan senyum, utamanya senyum ya. Senyum itu kita cuma menggerakkan 2 sudut bibir ke atas ya. Dengan 2 gigi ke atas ini langsung masuk ke hipotalamus kita. Happy kita, hipotalamus kita happy, dia akan mengeluarkan endorfin. Dengan adanya endorfin tubuh kita rileks, bahagia, senang gitu. Jadi begitu. Jadi apapun harus be happy lah gitu. Pesan terakhir nih Bu yang ingin disampaikan untuk teman-teman ya yang di rumah yang masih melanggar protokol kesehatan, apa yang ingin disampaikan sama mereka? Untuk diri kalian sendiri yang masih suka melanggar, itu urusan Anda. Tapi tolong lihat orang tua Anda, ayah, ibu, adik, kakak, barangkali ada masih nenek, kakek. Itu kira-kira ada di hati dan pikiran Anda atau tidak? Kalian cinta atau tidak? Kalau kalian cinta mereka, kalian harus menjaga diri dengan baik.
jangan sampai mereka sakit, apalagi COVID, karena perilaku kalian yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi hanya itu pesan saya. Dengan kalian mengingat cinta, kasih Anda itu akan keluar dengan perilaku Anda menjaga diri Anda. Itu saja Mbak Siva. Terima kasih Ibu atas pesannya, dan semoga teman-teman yang telah menyaksikan podcast kita kali ini mendapatkan banyak manfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Ratna sudah hadir di acara podcast Mata Najifah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mata Najifah.